Tujuan nyanyinya apa gitu? Apakah tujuan nyanyi adalah sebuah memberikan berkesenian atau tujuan nyanyinya adalah jualan? Beda, maaf ya. Sejauh ini belum gitu karena biasanya keisengan penonton itu juga berawal dari kita, dalam artian dari baju kita juga. Kalau memang baju kita seronok mungkin ada sedikit terbersit loh untuk keisengan, tapi aku berusaha untuk tetap berbaju tidak seronok tapi tetap seksi gitu. Kan banyak cara gitu. Jadi gini loh, memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa mentalitas penonton dangdut tuh masih yang seperti itu gitu. Tapi aku sendiri tidak meng-underestimatekan dangdut dan penonton dangdut, karena banyak juga penonton dangdut yang intelek gitu, penonton dangdut yang memang berkelas gitu. Tapi itu dia yang aku bilang, penonton itu bagaimana kitanya gitu. Kalau kita memberikan sesuatu yang seksi tapi tetap elegan, mereka juga tidak akan berpikiran yang macam-macam gitu. Karena ada pengalaman nih, aku nyanyi di klub dangdut, asli aku dapat saweran. Itu asli aku tuh seperti mandi uang itu, apa namanya, sawerannya tuh bener-bener udah kayak orang hujan duit gitu ya. Tapi memang masih dalam tahap yang wajar. Kenapa? Karena akunya pun berpakaian yang seksi tapi nggak seronok gitu. Jadi mungkin tanggapan aku ya, kenapa dibuat seperti itu ya kembali lagi kepada si penyanyinya gitu. Dan kalaupun tujuan nyanyinya apa gitu, apakah tujuan nyanyi adalah sebuah memberikan berkesenian atau tujuan nyanyinya adalah jualan? Beda, maaf ya gitu, maksudnya beda gitu. Kalau aku pribadi akan lebih baik memang nyanyinya itu tujuannya memang untuk berkesenian, menghibur tanpa ada embel-embel yang lain gitu. Sebenarnya sih selalu ada cerita setiap panggung gitu, beda-beda karena tergantung audiensnya. Mungkin kalau audiens acara gathering beda, audiens panggung beda, audiens audiens acara pernikahan pun beda. Cuma ada satu yang aku masih ingat banget ya. Jadi aku dinyanyi di acara gathering itu gathering salah satu brand gitu ya. Tapi mereka kayak main bingo atau main apa gitu ya, yang ya gitulah ya. Jadi ketika kita nyanyi mereka asik sendiri main begitu gitu, sampai akhirnya yang darinya harusnya 5 lagu kita nyanyi cuma 2 lagu. Jadi mereka udah asik sendiri karena waktunya udah habis buat mereka main games itu sih lucu aja sih gitu. Terus mungkin kalau acara wedding gitu ya banyak karena orang seliweran, jadi mereka kadang-kadang suka nggak fokus terhadap penyanyi ya, cuma kadang-kadang cuek juga. Itu harus aduh gila gue nyanyi di sini kok nggak dilihatin ya, mungkin yang kayak gitu-gitu. Mungkin hal itu dirasakan oleh penyanyi-penyanyi yang lain juga gitu. Aku suka Bunda Rita. Bunda Rita tuh kenapa ya? Karena aku kemarin sampai saat ini memang dia bener-bener ratu ya gitu, ratu dangdut gitu. Jadi dia memang masih vokalnya juga masih bagus dan eksistensinya pun masih bagus, masih berkarya. Karena aku bawain acara chart musik dangdut ya 3 minggu berturut-turut ya kemarin, sampai minggu depan juga aku gitu ya. Bunda Rita tuh masih ada di chart musik dangdut gitu, jadi memang masih eksis lah gitu. Aku suka dia gitu, dan kalau denger dia nyanyi itu powernya, aduh kapan ya bisa nyanyi kayak gini gitu. Sebenarnya aku tuh nyanyi itu dari umur 10 tahun, tapi dulu tuh istilahnya aku sempat tinggal di Sunya Pakning, Riau kan dulu. Jadi aku ada grup band kampung, grup band kecamatan yang manggungnya cuma dari kawinan ke kawinan, yang dibayar cuma nasi goreng, terus yang kadang-kadang cuma 5.000 perak buat semua gitu. Terus aku nyanyi dulu justru nyanyiin lagu-lagunya Nika Ardila gitu. Jadi mungkin karena anak 10 tahun juga kan tone-nya masih tinggi banget kan gitu.
Jadi ya awalnya sih sebenarnya dari situ. Hobi aku sih sebenarnya. Terus ketika ada kesempatan untuk main sinetron pun jadi aku ya kecebur. Walaupun sinetron itu aku juga memulainya dari awal banget kan, dari figuran tahun 95 waktu itu kan. Jadi bisa dibilang semua aku mulai dari bawah. Nah ini pun nyanyi pun aku kembali lagi memulai dari bawah lagi. Tapi buat aku pribadi mungkin aku sekarangnya lebih kuat ya. Kenapa? Karena aku sudah pernah melewati tahap ini, tahap zero tuh aku pernah melewati. Jadi sekarang lebih ayo lebih gitu. Sebenarnya enggak, sebenarnya gini, kadang-kadang itu dia yang tadi aku bilang, tujuan menyanyi apa persenian. Ketika ayo dong sawer, bisa jadi itu sebagai apa ya, sebagai bukan sebagai buat penyemangat aja gitu. Karena ya saweran itu biasanya gitu ya 40% untuk si yang home band-nya, 60% memang untuk biasanya 40% buat home band-nya, 40% buat penyanyi, 20% buat manajemen tempatnya, biasanya seperti itu gitu. Jadi sebenarnya ya lucu-lucuan aja sawer. Jadi si home band juga kan istilahnya juga semangat bawainnya, terus jadi apa ya, ngasih rezeki orang juga gitu kan. Di samping mereka dibayar juga mereka dapat uang tambahan kayak gitu. Buat aku sih nggak negatif gitu, selama memang kita bertujuan nyanyinya itu bertujuannya berkesenian kayak gitu aja sih.